Smartfren sebagai provider CDMA pada tanggal 9 Juni 2015 meluncurkan Andromax 4G-nya. Ada 5 varian smartphone yang diluncurkan, yaitu Andromax E, EC, Ki, Ki, dan R. Semuanya mendukung jaringan 4G. Andromax R sebagai varian dengan spesifikasi tertinggi yang dibanderol dengan harga 1,6 juta, mempunyai pesaing di range harga yang hampir sama. Pesaingnya adalah Xiaomi Redmi 2 dan Lenovo A6000. Nah, sekarang mari kita mulai reviewnya. Dengan layar 5 inci, dimensi Andromax R tidak terasa besar. Dikarenakan jarak sudut-sudut layar yang efisien dan ketebalannya juga pas. Material bahan sekeliling bezel adalah plastik yang diberi warna emas. Dilihat memang mewah, tapi pas dipegang, kerasa banget plastiknya. Bahan back cover adalah plastik yang dilapisi tekstur karet. Terasa cukup kesat, namun noda minyak atau air sangat terlihat jelas kalau kena back covernya. Di bagian kanan ada tombol power dan volume, yang penempatannya cukup mudah dijangkau oleh jempol gadgeters. Di bagian belakang terdapat 2 tonjolan di back cover yang berada di sisi speaker, berguna untuk menyeimbangkan tonjolan kamera. Jadi, saat ditaruh di meja dengan bagian depan menghadap ke meja, frame lensa nggak bakal lecet. Terdapat lampu di 3 tombol kapasitifnya, tetapi sangat disayangkan LED notifikasi nggak ada di Andromax R. Padahal untuk sebagian besar pengguna, LED notif dirasa sangat penting. Overall, desain dan penempatan tombol-tombol dan lubang nggak ada masalah. Dan, sekilas, desain Andromax R ini terlihat cukup keren. Sensor yang dimiliki Andromax R cukup komplit. Sensor gyroscope hadir. Jadi, gadgeters bisa menggunakan Google Cardboard. Skor Antutu benchmarknya mencapai 20 ribuan. Untuk jaringan 4G-nya, saat Gadget Gaul melakukan speed test berlokasi di Dago, Bandung, kami mendapat kecepatan download hingga 11 MB dan upload hingga 8 MB. Layar berukuran 5 inci dengan resolusi HD 720, kerapatan layar di 294 ppi, tentunya menghasilkan tampilan gambar yang padat. Teknologi IPS-nya memberikan sudut pandang yang luas, dan sudah dibekali teknologi OGS, One Glass Solution. Layar juga sudah dilapisi pelindung layar Dragon Trail dari Asahi Glass. Gadget Gaul merasakan refleksi cahaya yang dipantulkan layar Andromax R sangat berlebihan. Malah, dengan kondisi full brightness, pantulan cahaya masih sangat terasa. Respon layar terhadap sentuhan juga terasa biasa. Walaupun multitasknya mencapai maksimal 5 jari, Gadget Gaul masih sesekali typo saat menggunakan Andromax R. OS berbasis Lollipop 5.0 dengan UI stok Android, sangat disayangkan Andromax R tidak disematkan Cyanogen OS seperti saudara kandungnya, yaitu Andromax Ki. Penyebab Andromax R tidak disematkan Cyanogen OS seperti Andromax Ki adalah karena Cyanogen hanya bekerja sama dengan Haier, produsen Andromax Ki, dan tidak dengan Hisense, produser Andromax R. Di UI-nya, tidak banyak yang bisa diceritakan. Terdapat fitur seperti pada pilihan menu button yang memungkinkan menjalankan aplikasi atau fungsi tertentu hanya dengan melakukan double tap pada tombol home, atau bisa juga dengan menekan lama tombol home. Aplikasi bloatware memang sangat banyak. Namun, berbeda dengan seri Andromax sebelumnya, yang tidak memperbolehkan kita menghapus aplikasi bawaan. Aplikasi-aplikasi bawaan di Andromax R dapat gadget terhapus, kecuali aplikasi uangku. Fitur USB to go tidak dapat berjalan di Andromax R. Cukup disayangkan. Selama pemakaian kurang lebih 2 minggu, update via OTA terjadi sebanyak 2 kali. Awalnya, sebelum melakukan update software, memang terasa bahwa Andromax R ini laggy, macet saat membuka aplikasi dan macet saat multitasking. Tetapi, setelah melakukan update, laggy tersebut semakin berkurang, menjadikan laggy yang dirasa adalah murni 100% dari UI yang masih banyak bug. Bermain game 3D masih dapat dilakukan dengan lancar. Beberapa game memang terasa sedikit lag, namun masih layak dimainkan. Aplikasi pun dapat dipindahkan ke memori eksternal. Sisa kapasitas memori yang dapat digunakan untuk menyimpan aplikasi dan data cukup besar, yaitu sekitar 4-5 GB. Saat bermain game berlama-lama, suhu yang dikeluarkan Andromax R hanya terasa hangat. Berbicara soal multimedia, Andromax R punya keluaran suara dari Dolby. Suara yang dihasilkan tergolong lumayan. Suara bass menjadi terasa, walaupun suara yang dihasilkan menjadi sedikit lebih pelan. Saat menggunakan headset, hasilnya semakin optimal.
Kamera belakang beresolusi 8 megapiksel autofocus, sangat minim fitur bawaan. Namun, hasil kamera belakang tergolong baik. Fokus terasa akurat, saturasi warna yang dihasilkan cukup bagus dan natural. Shutter speed juga terasa cepat, kecuali pada saat kondisi kurang cahaya. Saat kondisi kurang cahaya, hasilnya memang cukup terang, namun terasa masih banyak noise. Pada saat menggunakan fitur HDR, hasilnya terasa berlebihan. Untuk hasil video bisa mencapai resolusi HD 1080p. Hasilnya juga tergolong baik. Kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel, hasilnya tergolong cukup baik. Hasilnya natural, terang, dan minim noise. Namun, fitur beautification nggak hadir di Android Max R, tetapi bisa diakali dengan menggunakan aplikasi kamera pihak ketiga. Saat kondisi kurang cahaya, kita bisa menggunakan flash yang terasa nggak terlalu silau saat digunakan. Hasil videonya bisa mencapai HD 720p. Baterai yang berkapasitas 2200 mAh, performanya cukup standar. Screen on time yang didapat dari penggunaan standar aktif adalah 3,5 jam atau bisa dibilang 10 jam penggunaan. Saat gadget gaul melihat kondisi prosesor melalui CPU Z, terlihat dalam kondisi idle, core atau inti dari prosesor kedua, ketiga, dan keempat tetap berjalan. Mungkin ini yang membuat Android Max R terasa boros baterai. Dan nggak adanya fitur quick charging, saat gadget gaul melakukan pengecasan menggunakan charger bawaan Android Max R dengan keluaran 1 ampere, memakan waktu hingga 3,5 jam dari kondisi baterai 14% ke 100%. Android Max R adalah smartphone yang cukup baik di range harga 1,6 juta. Melihat semua aspek yang dijabarkan, terdapat kesimpulan bahwa smartphone tidak main-main di sisi build quality, hardware, dan layar. Walaupun masih banyak kekurangan, namun jika melihat para pesaingnya, gadget gaul masih merasa bahwa Android Max R adalah salah satu smartphone yang masih dapat bersaing dengan smartphone 4G di range harga 1,6 juta. Semoga video ini bisa menjadi informasi yang berguna buat gadgeters. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik, boleh di-like jika suka dengan videonya. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya tentang gadget. Untuk diketahui, Smartfriend tidak membayar saya untuk membuat video review ini. Video review ini adalah murni 100% pendapat saya. Saya Jody Auliando, untuk gadgetgaul.com mohon pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya.